Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan membahas terkait tentang analisis laporan keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rembang untuk tahun 2020 sampai dengan 2021 berdasarkan PSAP nomor 71 tahun 2010 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Nurlinda SEMM sebagai dosen mata kuliah akuntansi sektor publik. Berikut ya penjelasannya. Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik atau disingkat dengan SAP merupakan sebuah pedoman atau kerangka yang menjadi dasar berjalannya fungsi-fungsi tahapan pada siklus akuntansi sektor publik, yaitu berupa perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. PSAP nomor 71 tahun 2010 merupakan salah satu standar akuntansi yang mengatur tentang keuangan akuntansi sektor publik. Nah, Peraturan Pemerintahan nomor 71 tahun 2010 ini menggantikan Peraturan Pemerintahan nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, di mana standar akuntansi pemerintahan atau SAP merupakan prinsip-prinsip dalam akuntansi yang diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Yang pertama adalah PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Nah, PSAP nomor 1 ini membahas terkait tentang bagaimana penyajian dalam laporan keuangan yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Berdasarkan hasil analisis terhadap PSAP 01 CALK pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk Kabupaten Rembang tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021 sudah sesuai dengan isi dari pernyataan pada PSAP nomor 1, di mana komponen laporan keuangannya sudah meliputi penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD yang berupa 1. Laporan realisasi anggaran atau LRA, 2. Neraca, 3. Catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kemudian yang kedua ada PSAP nomor 2 yang membahas tentang laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, PSAP nomor 2 ini menyatakan bahwa LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu, di mana PSAP ini menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Berdasarkan PSAP nomor 2, CALK pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021 sudah sesuai dengan isi dari pernyataan pada PSAP nomor 2, di mana sudah menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya yang menggunakan basis kas dan menyajikan klasifikasi berupa 1. Pendapatan menurut jenis pendapatan LRA, 2. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja LRA, dan 3. Surplus. Berikut ini adalah jumlah transaksi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk Provinsi Rembang pada tahun anggaran 2020 dan 2021 yang tercatat sebagai laporan realisasi anggaran, yaitu yang pertama ada pendapatan daerah. Di sini dapat kita lihat bahwa pendapatan asli daerah untuk tahun 2021 anggarannya sebesar 512 juta rupiah dan yang terrealisasi adalah sebesar 175.976.000 rupiah. Di mana untuk tahun 2020 pendapatan asli daerahnya yang terrealisasi yaitu sebesar 390.248.000 rupiah. Nah, artinya realisasi pendapatan asli daerah atau PAD untuk tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 251.487.000 rupiah menurun sebesar
Rp138.761.000 dibandingkan realisasi tahun anggaran di 2020 yaitu sebesar Rp390.248.000. Kemudian ada belanja daerah di mana terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja modal. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa klasifikasi belanja menurut jenis belanja LRA, realisasi belanja daerah untuk tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp8.487.607.156 atau sebesar 93,17% dari anggarannya, yaitu sebesar Rp9.109.508.000. Hal ini artinya terjadi penurunan sebesar Rp594.573.089 dibandingkan realisasi untuk tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp9.083.080.245. Kemudian ada surplus atau defisit. Nah, surplus atau defisit ini merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah pada laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, dari analisis terlihat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk tahun anggaran 2021 mengalami surplus atau defisit yaitu sebesar Rp8.233.120.156, di mana dari anggaran yang dianggarkan, sedangkan defisit untuk tahun 2020 sebesar Rp8.597.508.000. Selanjutnya adalah neraca. Neraca adalah satu dari 3 laporan keuangan inti yang digunakan untuk mengevaluasi bisnis, di mana neraca ini akan memberikan gambaran tentang keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. PSAP yang berhubungan pada neraca yang terdapat pada Cak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rembang, yaitu yang pertama ada PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan, kemudian yang kedua ada PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi, lalu ada PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap, dan yang terakhir ada PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban. Kemudian yang ketiga ada PSAP nomor 03 terkait tentang laporan arus kas. Nah, PSAP nomor 3 ini menyatakan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, aset dan keuangan, pembiayaan, dan anggaran. Klasifikasi arus kas ini menurut aktivitas operasi, investasi, aset dan keuangan, pembiayaan, dan anggaran akan memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintahan. Berdasarkan PSAP nomor 3, CALK pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2020 sampai 2021 sudah sesuai dengan isi dari pernyataan pada PSAP nomor 3. Lalu ada PSAP nomor 4 yaitu tentang catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, PSAP nomor 4 ini menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan CALK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. CALK ini dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, di mana pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan. Berdasarkan analisis PSAP nomor 4, CALK pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021 sudahlah sesuai dengan isi dari pernyataan pada PSAP nomor 4, di mana sudah menyajikan informasi sesuai dengan isinya. Lalu ada PSAP nomor 12 tentang laporan operasional atau LO. Nah, pada PSAP nomor 12 menyatakan bahwa laporan operasional adalah bagian dari laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban,
dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, berdasarkan PSAP nomor 12 CALK pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021 sudahlah sesuai dengan isi dari pernyataan pada PSAP nomor 12 tersebut, di mana sudah menyajikan informasi berupa pendapatan LO, beban dan surplus atau defisit. Berikut adalah tabel dari pendapatan LO yang dapat diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp147.787.000 dan mengalami penurunan sebesar Rp12.505.369 dari nilai beban tahun lalu, yaitu sebesar Rp160.292.369. Kemudian beban LO. Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Nah, beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu 1. Beban pegawai, 2. Beban barang dan jasa, 3. Beban hibah, 4. Beban penyusutan dan amortasi, 5. Beban penyisian piutang, dan 6. Surplus atau defisit LO. Demikian analisis laporan keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Rembang. Terima kasih.